pengukuhan guru besar disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Pata Sulaiman, STMT, dengan judul Desain Simbiosis Industri dalam suatu kawasan industri menuju Eko-Industrial Park. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Guru Besar beserta anggota Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua Senat Akademik dan anggota Senat Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, atau yang mewakili saya lihat ada Pak Asda. Terima kasih Pak, dan mungkin sebagian online. Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Haji Mbai Mulia Sarif, sekaligus Ketua PB Matlaul Anwar. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Untirta yang hadir secara online sebagian. Secara khusus Ketua Forum Rektor Indonesia, sahabat saya, Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, MSI, Rektor IPB University. Hadir juga kakanda saya, Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Bupati Wali Kota yang hadir konfirmasi sebagian online. Para pejabat pemerintahan sipil dan militer dari Polda Provinsi Banten dan Grup Kopassus dan Rem 064 Maulana Yusuf. Dan dari Kejaksaan Tinggi Banten hadir, terima kasih Pak. Pimpinan organisasi massa dan organisasi Islam hadir, orang tua saya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama hadir. Para rektor, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta hadir dari Jakarta, UNJ, veteran, terima kasih, termasuk yang online. Para perwakilan guru besar dari perguruan tinggi negeri dan swasta hadir, sahabat saya pengurus musola waktu di UI, Profesor Dr. Misri Gojan, termasuk yang hadir online. Dan secara khusus yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, pembimbing saat sarjana dan pasca sarjana di Universitas Indonesia, confirm hadir via online karena sudah sepuh usianya, Profesor Dr. Insinyur Rukmiyati W. Sumantoyo. Dan hadir langsung promotor saya, mewakili yang lain online, yang saya sangat hormati, Ibu Dr. Insinyur Alinda FM Zen. Beliau baru pulang tugas sebagai atase pendidikan di KBRI Tokyo, beserta suami hadir. Dharma Wanita Persatuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan tentu saja seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ada mitra industri kami dari Krakatau Steel Group, wakili di RUT KS, ada Bapak Insinyur Fidiansah, Direktur Utama PT KDL, dan mitra perbankan. Hadirin yang saya muliakan, diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya secara tulus dan mendalam mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, Saudari, hadirin, dan handai tolan yang telah berkenan hadir baik langsung maupun online di tengah-tengah ujian pandemik COVID-19 yang belum usai, untuk mengikuti acara pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu teknik kimia di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang kami beri judul gagasan pemikiran, yaitu desain simbiosis industri
dalam suatu kawasan industri menuju Eco-Industrial Park. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pembangunan di sektor industri masih digunakan sebagai alat untuk memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya industri diharapkan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara melalui aktivitas ekspor, memicu pertumbuhan di sektor-sektor hulu, dan meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat. Selain itu, dunia industri diharapkan mampu mendorong suatu bangsa menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Hal ini juga berlaku di negara kita tercinta Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, sektor industri masih tetap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia. Sumbangan dari sektor ini mencapai 2.947,3 triliun atau 19,82% dari PDB nasional, yaitu sebesar 14.837 triliun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akan tetapi kerap kali aktivitas industri terkadang tidak selaras dengan aspek-aspek yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk di dalamnya pertimbangan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi, pertimbangan keberlanjutan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu-isu umum terkait lingkungan yang dihasilkan oleh industri diantaranya pencemaran udara, air, dan tanah, isu ketersediaan, keterbatasan sumber daya air baku proses, keterbatasan sumber energi pembangkitan, pengelolaan limbah industri, hingga problematika sosial di kawasan industri. Tuntutannya yaitu bagaimana mengembangkan industri yang sesuai dengan kaidah konsep yang berwawasan lingkungan. Maka diperlukan pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah Eco-Industrial Park yang mulai dikenalkan sejak tahun 2000. Dan juga pengembangan konsep industri hijau, green industry, yang di dalamnya terimplementasi produksi bersih. Sejatinya concern dalam pengembangan green industry telah tertuang dalam rencana induk pengembangan industri nasional tahun 2015 sampai 2035 yang lebih memprioritaskan hal-hal tersebut di atas melalui pengaturan regulasi eco-product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan. Untuk itu, perlu diterapkan pada kawasan industri baru, di mana kawasan industri di Indonesia yang sejak mulai tahun 2014 tumbuh sangat signifikan, mengalami peningkatan hingga 20 kawasan industri atau sebesar 28,15%. Kawasan industri prioritas tahun 2020 sampai 2024 yang difokuskan pada industri berbasis agro, minyak dan gas bumi, logam dan batu bara, serta industri berteknologi tinggi dan aerospace telah tumbuh sekitar 19 kawasan industri prioritas yang dikembangkan berada di luar Pulau Jawa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu kawasan industri yang berkembang di Provinsi Banten yaitu kawasan industri di Kota Cilegon. Industri di Cilegon berdasarkan laporan kinerja pemerintah Kota Cilegon tahun 2016 dapat diklasterisasi menjadi 3 jenis industri, yaitu industri baja, industri petrokimia non-baja, serta industri UKM dan UMKM atau home industry. Klaster baja didominasi oleh industri-industri yang menggunakan material baja kasar atau crude steel untuk diproses menjadi komoditas final. Klaster industri petrokimia dan non-baja di Kota Cilegon umumnya sebagian besar adalah industri kimia dan pengolahan. Di samping itu juga telah eksis klaster industri kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil penelitian Fatah Sulaiman 2011 menggunakan data sekunder dan data primer, observasi langsung, wawancara, hasil analisis lab, uji statistik, yang analisis datanya meliputi 2 hal, yaitu studi kondisi existing kawasan industri Cilegon menggunakan metode analisis spasial dan analisis gap. Terlihat tren dari waktu ke waktu
telah terjadi pergeseran konversi lahan di kawasan industri Cilegon. Itu yang berwarna hijau adalah daerah zona hijau. Dari waktu ke waktu hingga tren 2006 pada saat kami data satelit itu semakin berkurang, bergeser menjadi warna merah aktivitas industri dengan segala dampaknya. Perubahan bentuk ruang terbuka hijau yang terjadi di Kota Cilegon disebabkan karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan kawasan dan zona industri dengan segala dampaknya. Industri Cilegon diinisiasi tahun 1970-an pada saat Krakatau Steel dimulai, jadi masih menggunakan paradigma lama. Terdata bahwa ada potensi pencemaran akibat bergesernya konversi lahan yang ada di Kota Cilegon. Begitu juga analisis potensi gap yang hadir, salah satunya yaitu belum optimalnya pengembangan kawasan industri baru yang akan meningkatkan konversi lahan produktif menjadi tidak sesuai peruntukannya. Kondisi existing dan gap kawasan industri di Kota Cilegon telah menunjukkan terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan kawasan industri, di samping juga banyak keuntungan yang bernilai bisnis. Bapak Ibu yang saya hormati, selain aktivitas pada kawasan industri, seringkali juga kita menemui pada proses produksi di kawasan industri yang belum sepenuhnya menerapkan proses pengelolaan produksi bersih, green industry. Banyak pekerjaan pembangunan industri maupun kegiatan lingkungan produksi serta proses kimia yang ada di dalamnya tidak mampu menjaga kaidah lingkungan hidup. Daerah sekitar pabrik industri banyak yang mengalami pencemaran tanah, air, dan udara. Gangguan kesehatan banyak terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan industri. Munculnya fenomena penyakit kulit, penyakit mata, ISPA, dan masalah pencemaran pada masyarakat di sekitar kawasan industri. Oleh karenanya, perwujudan industri hijau dengan implementasi produksi bersih melalui sebuah kawasan industri yang ramah lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Termasuk menghadirkan industri hijau di Kota Cilegon yang didominasi oleh industri petrokimia dan baja, yang mayoritas bahan baku dan luaran bukan produknya berupa zat-zat kimia yang berpotensi polutif. Sebagai contoh, dalam industri petrokimia, input dasarnya dari industri tersebut adalah unsur hidrokarbon, yaitu unsur C dan hidrogen. Maka non-product output atau keluaran bukan produknya adalah CO2, CO, dan H2. Yang tentu saja harus kita kendalikan. Kalau di atas baku mutu, maka berpotensi akan menjadi polutif. Lebih jauh kalau bereaksi di udara akan menyebabkan potensi hujan asam. Sementara itu pada industri baja yang telah dibahas di atas, bahan bakunya adalah oksida besi, Fe2O3, Fe3O4, dan sebagainya, yang akan diubah menjadi Fe murni. Maka dari itu perlu oksigen sebagai oksida untuk mereduksi menggunakan gas reduktor. Biasanya digunakan hidrogen dan karbon monoksida. Maka akan terjadi keluaran bukan produk selain Fe, yaitu CO2 dan H2O. CO2 juga harus kita kendalikan yang layak akan dijadikan sebagai kawasan Eco-Industrial Park. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan simbiosis industri, perlu juga diupayakan suatu rancangan simbiosis proses kimia pada suatu kawasan industri dari awal. Hal-hal yang komprehensif yang perlu disiapkan diantaranya yaitu mengetahui proses dasar kimiawi industri yang akan dibangun. Lakukan analisis terhadap keluaran bukan produk atau non-product output yang harus kita deteksi dari awal, mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, salah satu cara untuk mengukur efisiensi suatu proses adalah dengan menghitung hasil yang membandingkan kuantitas produk yang diharapkan, mulai dari persamaan umum reaksi kimianya. Bapak Ibu yang saya hormati, proses simbiosis industri dan aplikasi simbiosis proses kimia akan sangat efektif jika komponen-komponen industri tersebut berada dalam suatu kawasan industri yang disebut Eco-Industrial Park. Mendesain sebuah Eco-Industrial Park
tidak terlepas dari usaha-usaha bagaimana mengintegrasikan Eco-Industrial Park dengan masyarakat sekitar dan menciptakan suatu masyarakat yang berkelanjutan, sustainable community. Sebagai contoh, sebagai referensi, kawasan di Kalundborg, Denmark, merupakan pionir pertama dalam menerapkan prinsip-prinsip ekosistem industri yang menjelma jadi Eco-Industrial Park. Di sini dibentuk dengan mengintegrasikan simbiosis mutualisme antar industri yang berada dalam kawasan, yaitu antara pabrik minyak refinery, pabrik gypsum, pabrik farmasi, peternakan ikan, stasiun pembangkit tenaga batubara, dan komunitas rumah tangga yang menyiapkan home industry di kota Kalundborg. Hasil yang diperoleh dari simbiosis yang terjadi yaitu pengurangan konsumsi energi dan sumber daya air, meningkatkan kualitas lingkungan karena terkurangnya emisi CO2 dan SO2. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan Eco-Industrial Park di Indonesia harus mencermati kondisi ekologis wilayah dan secara khususnya yang ada di kota Cilegon sebagai objek penelitian telah menunjukkan perlunya adanya pengetatan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus memprioritaskan standar lingkungan yang tinggi untuk implementasi produksi bersih, reduksi emisi, dan penggunaan sumber energi terbarukan. Studi kasus pengembangan Eco-Industrial Park di kota Cilegon telah dilakukan pendekatannya menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis hierarki proses dan analisis prospektif oleh Fatah Sulaiman. Melalui analisis ini akan didapatkan gambaran alternatif strategi yang dapat dikembangkan dalam rangka pengelolaan kawasan industri. Siapa saja aktor yang paling berperan, faktor yang paling berpengaruh untuk mewujudkan Eco-Industrial Park di Cilegon, serta capaian yang perlu dijaga untuk terus mengembangkan kawasan industri. Hasil analisis prospektif telah dihasilkan tingkat kepentingan antar faktor yang menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor kunci yang sangat berpengaruh dan sangat kepentingan tinggi dalam penyiapan perubahan existing kawasan industri Cilegon menuju kawasan Eco-Industrial Park. Yang pertama adalah faktor kuncinya, yaitu perlu ada sanksi yang tegas bagi industri yang tidak pro lingkungan. Perlunya penyediaan ruangan terbuka hijau minimal 30% pada setiap kawasan industri yang akan dimanfaatkan oleh industri. Perlunya penegakan supremasi hukum yang tegas. Dan yang kelima tentu saja harus mampu disepakati upaya mempertahankan daerah resapan air untuk menjamin ketersediaan air bagi industri yang berkembang di kawasan industri Cilegon. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah gambaran apa yang dilakukan sebagai model di kawasan industri Cilegon. Tentu saja pendekatan terakhir juga harus dilakukan, yaitu perlu ditawarkan adanya digitalisasi struktur tata kelola yang diusulkan untuk menghadirkan menara kontrol atau control tower sebagai strategi digitalisasi untuk pengendalian, untuk juga memantau aktivitas industri dari industri satu ke industri lain dalam suatu kawasan industri, termasuk untuk melakukan koordinasi penyiapan supply chain. Control Tower memberikan layanan internet berbasis cloud yang berfokus pada penyediaan visibilitas dan rantai pasok supply chain dari hulu ke hilir. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan kawasan ekologi industri, Eco-Industrial Park yang menerapkan teknologi bersih, yang terjadi simbiosis mutualisme antar industri di dalamnya di Indonesia saat ini masih baru tahap pengembangan dan masih sangat sedikit kawasan industri yang menerapkannya. Contoh adalah kalau kita ingin mendesain kawasan industri dengan basis utama kelapa sawit, saya dengar IPB akan mengembangkan di Jonggol, maka sudah dipikirkan bagaimana desain Eco-Industrial Park dengan basis kelapa sawit. Dalam pengembangan kawasan industri dengan industri utama berbasis kelapa sawit, maka perlu ada kesiapan industri-industri lain yang harus diadakan dalam kawasan. Pengolahan kelapa sawit sebagai industri utamanya akan memunculkan industri-industri lain yang masuk dalam kawasan ini
yaitu industri briket arang, industri peternakan sapi, industri sabun, industri pupuk organik, industri minyak goreng, industri pengolahan crude palm oil, dan industri pakan ternak. Maka industri-industri ini harus didesain berada dalam kawasan untuk agroindustri berbasis kelapa sawit. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai simpulan, keberlanjutan lingkungan atau ekologi mengharuskan industri untuk memperhatikan arah dari hulu dan hilir, di mana produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan ramah lingkungan, mempunyai masa guna yang panjang, dan dapat didaur ulang atau di-recycle menjadi bahan baku oleh industri lain yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, sehingga kebutuhan materi dan energi dapat ditekan sampai seminimum mungkin. Perlu adanya kesepahaman dan kesepakatan kerjasama, terjadi hubungan simbiosis mutualisme antar industri dalam kawasan industri untuk mendukung pengelolaan kawasan industri menuju Eco-Industrial Park. Sebagai rekomendasi, langkah strategis yang harus ditempuh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merealisasikan strategi-strategi yang sudah dipaparkan di atas. Untuk pemerintah pusat, maka antara lain ada 3 poin, di antara poin-poin yang lain yang nanti dipaparkan lewat PPT, yaitu perlu ditingkatkan peran proaktif pemerintah guna menata kawasan industri dengan memprioritaskan pada pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup. Perlu dirumuskan aturan dan regulasi perundangan yang mengatur tegas wewenang dan tanggung jawab, serta rumusan implementasi dan konsep monitoring untuk penyederhanaan prosedur investasi. Khusus bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan rencana penetapan peraturan daerah terkait perubahan rencana tata ruang wilayah. Harus senantiasa mempertimbangkan kondisi aspek ekologi serta masukan aspirasi masyarakat, bukan hanya semata berorientasi pada kepentingan aspek ekonomi maupun pertambahan PAD. Tentu perlu juga penyusunan dan pemberlakuan regulasi daerah yang mengatur agar industri dapat memfasilitasi sarana untuk juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sekitar, dan pemberlakuan peraturan daerah berkaitan dengan besaran pengelolaan dana corporate social responsibility. Sebagai harapan, maka konsep simbiosis industri dalam penentuan dan perencanaan suatu kawasan industri dapat dijadikan referensi kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau yang biasa dikenal Eco-Industrial Park. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut mensukseskan sehingga saya berhasil diberikan amanah untuk mendapatkan jabatan fungsional guru besar. Karena sejatinya ini adalah kerja bersama dari seluruh elemen yang terkait. Dalam kesempatan ini saya menyadari bahwa proses perjalanan panjang menuju jabatan fungsional tertinggi guru besar tidaklah mungkin dilakukan sendiri tanpa keterlibatan berbagai pihak, baik doa, dukungan, motivasi, ataupun secara teknis kompetensi keilmuan, melibatkan kolega akademik lainnya dalam penyiapan beragam persyaratan untuk meraih jabatan fungsional guru besar, termasuk di dalamnya persyaratan administratif yang membutuhkan banyak pihak yang terlibat. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasihku pada istri dan 3 putriku tercinta, Hajah Omah Rohmawati. Boleh berdiri, Bu Hajah? Ya. Ya. Rizkina Lestari, anak pertama. Dwinanda Sania yang sedang online kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tadi hadir, dan si bungsu yang sangat saya sayangi, Destriana Jakia Putri. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih atas pengertian curahan waktuku yang sangat terbatas, yang seharusnya menjadi milik kalian. Yang jelas cinta dan doaku tak pernah putus di setiap hembusan napasku untuk kemuliaan kalian di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasihku saya sampaikan kepada para guru-guru, ustadz-ustadz, dosen-dosenku, para kiai dari SD, madrasah hingga doktoral,
di Universitas Indonesia. Para pembimbing saya ada yang online, Profesor Rukmiati W. Sumantoyo, dan doktoral di IPB University, termasuk Prof. Aris Satria terakhir-terakhir juga ikut membimbing, dan Ibu Alinda yang sangat saya hormati beserta suami, yang telah mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan dan keteladanan yang sangat berarti untuk bekal perjalanan hidup hingga saat ini. Para senior, mentor, sekaligus sahabat diskusi, almarhum Profesor Yoyo Mulyana, almarhum Profesor Rahman Abdullah, dan sahabat saya sekaligus mentor, orang tua saya Profesor Soleh Hidayat MPD, Ketua Majelis Guru Besar Untirta, Profesor Dodi Nandika, Profesor Wiji Widodo, Profesor Rukmiati W. Sumantoyo, Profesor Ali Gufron, Profesor Bunyamin Maftuh yang online, Profesor Dr. Arif Satria, Profesor Kartina, Profesor Yeyen Mariani, Profesor Parma, dan almarhum sahabat saya Profesor Anundo Wijarnako atas bimbingan, arahan, dan diskusi produktif tentang beragam informasi perkembangan iptek, semangat riset dan pengabdian. Ketua Senat dan Sekretaris Senat Akademik Untirta, Pak HRE Taufik PSD dan Profesor Dr. Ing Asap Ridwan, beserta jajaran anggota Senat Akademik Untirta, kolega akademik, para guru besar, para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, direktur pasca sarjana dan para wakil direktur, ketua lembaga dan kepala biro, dan seluruh sivitas akademika Untirta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas kebersamaan dan harapan, serta doa untuk terwujudnya cita-cita bersama, yaitu Untirta yang terintegrasi, smart, dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di tingkat ASEAN tahun 2030 nanti. Ucapan terima kasih juga patut saya sampaikan kepada seluruh staf tenaga administratif kependidikan, satpam, driver, para OB cleaning service Untirta, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah berharap dan berdoa sehingga melancarkan ketercapaian guru besar saya yang pengukuhannya dilaksanakan hari ini. Para sejawat rektor, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tergabung dalam Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat dan Forum Rektor Indonesia atas koordinasi dan kolaborasi berbagai hal terkait tridharma perguruan tinggi. Pada keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Panti Sosial Nurul Islam Serang, Banten. Pada Majelis Ulama Indonesia Banten, hadir alhamdulillah Ketua Majelis Ulama, dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, hadir juga ketuanya ISMI Banten, Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten saya lihat hadir juga, dan Pemprov Banten, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Banten, kolega akademik dari AMC CMA, Mitra Industri dan Mitra Perbankan, Pusat Data Informasi Untirta, Jurusan Teknik Kimia Untirta, dan Presma BEM KBM Untirta. Terima kasih juga saya ucapkan pada staf sekretaris Rohma STMPD yang telah banyak membantu mengarsip, mengumpulkan, merapihkan seluruh berkas dokumen pengajuan guru besar secara telaten. Miftahul Ilmi M.Hum yang telah menyiapkan dokumen persiapan pengukuhan guru besar. Ibu Asri Dwi Pratiwi SE yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Majelis Guru Besar hari ini. Haji Toing Sanwani driver saya yang setia mendampingi dalam segala cuaca. Ya, boleh tepuk tangan Pak Haji Toing Sanwani. Dan Pak Wandi OB profesional yang membuat ruangan kerja saya nyaman dan bersih, serta banyak lagi lainnya. Semoga karya Anda semua menjadi catatan amal baik. Amin. Tak lupa pada saudara-saudara saya keluarga besar almarhum Haji Sulaiman Ali Akbar, almarhum M. Arsyad Sadli, dan almarhum Haji Hasbullah Salam. Terakhir secara khusus, ucapan terima kasih sekaligus saya persembahkan guru besar ini. Semoga berkah dan bermanfaat menjadi amal jariah untuk kedua orang tuaku almarhum Haji Sulaiman Ali Akbar dan almarhumah Haja Fatiro Harun. Dari keduanya saya belajar ketulusan perjuangan di tengah keterbatasan
dan sangat inspiratif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kukirim khusus puisi untukmu, Abah dan Ibu. Surat untuk Abah dan Ibu. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Ibu. Hari ini 52 tahun sudah usiaku. Mencari makna hidup penuh syukur, penuh haru. Hitam putih dalam setiap perjalananku. Selalu kuingat Abah dan Ibu. Sedang apa Abah? Sedang apa Ibu? Surga Allah pasti lebih syahdu menjadi tempat bertemu rindu. Usiaku saat ini hampir sama dengan usia saat Abah dan Ibu pergi menemui ilahi Rabbi. Aku ingat betul bagaimana rasa kasih sayang yang Ibu alirkan sejak aku memulai tangisan. Aku sangat ingat bagaimana aroma peluh yang mengalir dari tubuh Abah sejak aku belajar jalan tertatih, belum mampu mengeja huruf-huruf ijaiyah, belum mampu menghitung angka bagi kali tambah. Segalanya itu menjadi energi bagiku saat ini. Energi menjadi diri sendiri, energi untuk memberi kasih bagi orang-orang yang kucintai, energi membagi bagi insani, energi semua hal yang kurai saat ini. Abah, Ibu, terima kasih atas doa-doa sepenuh hati. Nasihatmu pancarkan nurani suci, hingga mampu membuatku meyakini bahwa hidup hanya sekali, harus mengukir arti. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan sekaligus pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua Majelis Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan memanjatkan puji syukur dari Allah SWT atas segala taufik dan hidayahnya pada hari ini, Senin tanggal 4 Mei tahun 2021, saya